Hi guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki Mita. Kali ini aku bakalan bandingin cara belajar otodidak sama cara belajar sama guru ya, atau siapapun itu yang ngajarin kalian. Nah, di sini aku sebagai orang yang udah pengalaman belajar otodidak lama banget dan juga pernah belajar pakai guru ketika aku kemarin di Korea. Aku ambil 2 kelas. Yang pertama itu adalah listening and speaking intermediate, dan yang kedua itu aku lupa, pokoknya ini tuh evening class yang tentang bahasa Korea gitu. Jadi aku udah pernah coba yang otodidak dan aku juga udah pernah coba yang belajar lewat guru. Jadi aku udah ada gambaran tentang kelebihan dan kekurangan dari belajar otodidak dan juga belajar pakai guru ya, atau dari guru. Nah, di sini aku juga sebagai guru kalian yang juga ngajarin di YouTube juga bakalan aku share perspektif dari aku sendiri ya. Jadi di sini bukan untuk kayak menjatuhkan satu sama lain, maksudnya kayak nggak mau ngasih tahu kayak kalian harus belajar otodidak soalnya kalau guru itu gini, atau kayak kalian harus belajar dari guru makanya kalian harus ikut Hangul Master Course punya aku nih, kayak gitu. Nggak kayak gitu ya. Jadi aku cuman bandingin aja. Semoga video ini bermanfaat and let's go. Oke, aku bakalan bahas yang otodidak dulu. Jadi aku bakalan share tentang kelebihan, habis itu aku bakalan share tentang kekurangan. Dan ini berdasarkan pengalaman aku ya, mungkin pengalaman orang beda-beda, tapi ini dari perspektif aku sendiri. Oke, kita mulai yang dari nomor 1. Oke, yang nomor 1 adalah gak terikat. Gak terikat di sini adalah gak terikat dari segi materi dan juga waktu. Karena pertama gini, materi kalian bisa cari di YouTube atau kalian bisa ikut grup-grup di Telegram, di Hangul Master Club di Telegram juga bisa. Terus habis itu kalian juga bisa dari Instagram, TikTok, kayak banyak platform yang bisa kalian pilih. Kayak website juga, yang website kan biasanya lebih tertata ya, yang bisa kalian pilih untuk belajar bahasa Korea. Kalau dulu awalnya aku tuh belajar dari Talk to Me in Korean. Jadi itu website, dia ada yang versi gratisnya, ada yang versi bayarnya juga. Jadi aku yang gratis of course. Jadi aku belajar dari situ. Setelah itu kayak aku belajar dari YouTube juga, cuman nggak terlalu banyak sih. Aku lebih suka belajar pakai website karena di situ kayak aku bisa milih materi yang mau aku pelajarin sekarang, dan itu rapi juga ya. Jadi kayak mulai dari level 1 sampai level 10, dan habis itu ada level intermediate juga. Jadi kayak urut, aku seneng banget. Kalau misal YouTube itu kayak random, terutama misal yang ada di YouTube aku, kalau kalian buka channel aku pasti kayak wow ada banyak banget tapi nggak urut kan. Nah itu adalah kekurangan dari belajar dari YouTube ya. Karena dia emang nggak urut. Kalau kalian mau urut ya kalian harus belajar pakai website atau mau yang berbayar kayak gitu. Tapi kalau berbayar jadinya belajar pakai guru kan. Nah di sini ceritanya belajar otodidak, jadinya kayak you do your own stuff. Itu menurut aku belajar otodidak. Kalau misal kalian udah beli course atau istilahnya pakai les kayak gitu, menurut aku itu udah belajar guru. Kecuali kalau kalian kayak browsing sendiri, cari-cari sendiri, kayak belajar dari YouTube meskipun itu dari guru juga, tapi kan nggak ada yang kayak nge-track kalian gitu loh, kayak hari ini harus belajar, besok harus belajar, kayak gitu kan nggak ada. Jadinya menurut aku itu belajar otodidak. Nah setelah itu kalian kan boleh nih milih materi, terserah kalian lah. Terus habis itu waktunya itu terserah kalian. Mungkin kalau kalian belajar dari guru yang belajarnya dari course itu kan gak ada waktunya ya, kalian bisa belajar terserah kalian. Nah itu mirip sama belajar otodidak, cuman mostly belajar dari guru itu kan belajarnya kayak les gitu ya. Jadi karena kalau dari les itu pasti udah ada jam-jamnya tertentu sesuai dengan gurunya sendiri. Nah kalau misal kalian belajar otodidak ya terserah kalian. Makanya kayak aku belajar otodidak itu kayak lama banget dan baru bisa kayak hal-hal dasar. Nah itu kekurangannya ya, tapi ini aku masih bahas kelebihannya. Jadi kelebihannya adalah kalian bisa fleksibel materinya dan juga waktunya. Nah, habis itu yang kedua adalah murah banget atau bahkan bisa gratis. Biasanya ini aku belajar otodidak itu yang versi gratisnya. Contohnya yang pertama itu Talk to Me in Korean, aku cari yang gratis.
Aku belajar dari YouTube yang juga gratis. Aku belajar dari website apapun itu yang aku temu itu juga gratis. Jadi mostly kalau belajar otodidak itu gratis. Jadi enak banget buat kalian yang kayak masih mencoba enaknya belajar bahasa Korea diseriusin apa enggak sih. Kalian bisa coba belajar otodidak dulu, baru nanti kalau misalnya kalian merasa kayak belajar bahasa Korea itu penting. Nah itu baru kalian bisa cari guru kayak les atau beli course kayak gitu bisa. Nah sekarang kita bahas ke kekurangannya ya. Nah yang pertama adalah nggak tahu salahnya itu di mana. Misal nih, aku sering banget belajar bahasa Korea dan aku belajarnya dari drama. Ketika aku dengerin mereka ngomong apa, aku biasanya suka nulis Hangulnya seperti apa. Tapi aku nggak tahu itu bener apa enggak. Mau tanya ke siapa juga nggak ada kan. Jadi aku cuman bermodal Google Translate atau Papago. Jadi aku masukin tuh Hangul aku yang nggak tahu bener apa salah. Nah biasanya sama Google Translate atau Papago itu dia kayak ngebenerin. Kalau lucky ya, kalau kalian beruntung mereka kebenerin dan bisa bener. Kadang mereka ngebenerin otomatis tapi itu bisa juga salah. Nah itu sih. Jadi kayak kalau belajar otodidak itu bakalan banyak trial and error. Susah banget ngomongnya, trial and error. Jadi kayak bakalan banyak kesalahan-kesalahan yang kalian buat, tapi dari kesalahan-kesalahan itu kalian pasti nemu sesuatu yang benar. Jadi kayak misal kalian udah pernah salah nih, habis itu kayak nggak tahu kalau itu salah ya, terus habis itu kalian bikin lagi kesalahan, terus kayak ternyata muncul suatu kebenaran. Nah akhirnya kalian sadar bahwa selama ini aku salah, ternyata yang benar ini. Nah itu jadi kayak kekurangan tersendiri sih dari belajar otodidak. Nah yang kedua adalah nggak tahu mulai belajar dari mana, dan ini susahnya belajar otodidak gitu ya, karena mungkin kalau kalian belajar dari YouTube itu kan random banget nih. Nah kalian nggak tahu aku harus belajar mulai dari yang mana sih, kecuali kalau kalian belajar dari kayak website Talk to Me in Korean yang udah urut banget dari level 1, lesson 1 ya, itu bakalan jelas alurnya. Tapi kalau kalian belajar kayak YouTube gitu kayak udah nggak tahu, bingung belajar dari mana, dan habis aku belajar ini aku harus belajar apa, habis belajar ini aku harus belajar apa, itu kan nggak jelas ya. Buat kalian yang nggak tahu harus belajar mulai dari mana, kalian bisa cek video yang aku di sini, karena sering banget yang tanya ke aku, banyak banget di DM itu kayak banyak banget yang nanya, literally pakai literally gitu ya. Banyak banget yang nanya aku harus mulai dari mana. Sebenarnya intinya itu cuma 2. Jadi yang pertama kalian harus belajar Hangul, wajib, gak boleh kalian skip. Habis itu yang kedua adalah kalian belajar kata atau memulai belajar bikin kalimat ya. Oke, jadi intinya cuma 2 itu, atau kita bisa bagi jadi 3 sih. Jadi Hangul, kosakata, terus kalimat. Udah itu doang. Yang penting kalian tuh belajar Hangul, udah itu yang paling penting lah ya. Setelah itu baru kalian bisa belajar ke kosakata, ngafalin, habis itu belajar bikin kalimat. Oke, sekarang kita masuk ke yang belajar dari guru ya. Aku bakalan share tentang kelebihannya dulu, baru kekurangannya. Nah sebenarnya ini kayak kebalikannya gitu sih. Jadi kelebihannya yang pertama adalah kalian itu materi udah disediakan. Jadi kalian tuh tinggal duduk manis dengerin gurunya. Kalau misal ini tuh kelasnya itu pasif ya, dimana kalian itu cuma harus dengerin doang, itu ya udah kalian tinggal bayar nih ya, kan selalu harus bayar ya ke guru, masa kalian minta gratis sih, kan kasihan gurunya. Jadi kalian harus bayar dulu pertama ke gurunya, habis itu kalian ikut kursus, duduk dengerin selesai kayak gitu kan. Kalian gampang banget lah, namanya juga belajar sama guru karena materinya udah disiapin sama guru. Apalagi kalau gurunya semakin berpengalaman, pasti materinya lebih rich, kayak kaya akan materi, dan juga kalian bisa tanya semuanya dan dia pasti tahu jawabannya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah ini juga kebalikannya dari yang tadi, yaitu kalian tahu benar dan salah. Apalagi guru-guru ini yang bukan hanya show up ketika waktu les aja, tapi juga show up di WhatsApp kayak gitu. Kalian bisa nanya-nanya banyak hal, itu kayak menurut aku bener-bener harus dimanfaatin sih. Kalau misal gurunya itu bener-bener mau jawabin pertanyaan kalian dari pagi sampai sore ya, biasanya kan pagi sampai sore gitu selama misal beberapa minggu. Ya udah kalian belajar yang rajin, ngumpulin pertanyaan-pertanyaan, terus kalian keluarkan semua pertanyaan itu. Karena apa? Karena
emang kalian kan udah bayar nih untuk guru itu ngajarin kalian dan menjawab pertanyaan kalian. Itu yang harus kalian maksimalin. Nah, beda kalau misal kalian itu kayak DM ke YouTuber, contohnya seperti aku, terus kalian nanya, ya itu nggak semuanya bisa aku jawab guys. Pertama karena emang banyak banget, dan kedua menurut aku jawabannya udah ada di YouTube. Jadi aku nggak perlu untuk kayak jelasin lagi, terus ada yang nanya jelasin lagi, itu kayak terlalu banyak double work kayak gitu. Jadi make sure kalian belajar dulu, cek yang ada di YouTube baru nanya ya. Tapi kalau kalian udah punya guru yang misal kalian les, habis itu ada WhatsApp group, nah itu kalian bisa nanya apapun. Tapi menurut aku jangan nanya yang basic-basic juga ya, karena kasihan juga gurunya, karena gurunya itu percaya kalian pasti belajar dulu sebelum nanya ke gurunya. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya, yaitu yang pertama, belum tentu cocok sama gurunya. Jadi guru ini kan banyak banget ya, kalian bisa milih dari guru yang paling berpengalaman sama yang masih beginner banget kayak aku tapi punya willing untuk ngajar. Nah, itu biasanya kelihatan beda juga. Kadang bisa jadi kayak guru yang udah profesional, udah tinggi banget, udah ngajar banyak banget, jam terbangnya banyak, dia itu udah kayak cukup bosan gitu untuk ngajar, karena misal beliau udah ngajar bertahun-tahun, ketemu sama berbagai macam murid, kayak udah bosen gitu loh untuk ngajar. Tapi ada juga yang udah profesional dan udah tua, tapi dia masih atau beliau masih semangat ngajar. Jadi itu depends orang-orangnya juga sih. Kayak misal aku, karena aku masih muda, aku kalau ngajar tuh masih menggebu-gebu gitu ya. Kadang kecepatan juga, banyak dari kalian yang bilang aku kecepatan, padahal ini udah aku pelanin. Tapi ya nggak apa-apa, aku bakalan coba untuk lebih pelan lagi. Oke, lanjut. Yang kedua adalah, tadi kan kayak bisa aja gurunya nggak cocok. Terus yang kedua itu adalah materinya yang nggak cocok. Sebenarnya kayak nggak terlalu bermasalah sih tentang materi. Toh juga belajar bahasa Korea kan pasti kalian belajar dari awal sampai akhir, sampai fluent gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada materi yang kayak cocok-cocokan gitu. Mungkin lebih ke kayak dari PowerPoint-nya itu kayak kalian ada yang nggak sreg, atau cara ngajarnya kayak nggak urut, atau kayak cara ngajarnya terlalu pasif. Jadi aku nggak bisa belajar ngomong kayak gitu ya, atau kayak belajarnya terlalu banyak ngomong, jadinya aku susah untuk konsentrasi. Nah kayak gitu, itu sebenarnya depends dari guru dan juga materinya. Jadi kekurangannya kayak gitu sih. Nah, mumpung kita bahas tentang otodidak dan juga belajar guru, aku mau nawarin, aku ada kelas Hangul Master Class. Ini beda sama Hangul Master Course ya. Kalau yang course itu kalian belajar sendiri. Kalau yang Hangul Master Class ini kalian bakalan belajar via Google Meet atau Zoom. Nah, untuk infonya kalian bisa cek video yang ada di sini. Aku jelasin secara lengkap. Intinya aku bakalan buka 2 kelas, yaitu listening dan speaking atau Deki Maragi, dan juga ada reading dan writing yaitu Irgi Segi. Jadi bakal ada 2 kelas. Untuk yang kelas yang listening dan speaking, karena kalian harus banyak ngomong, kelasnya itu cuma dikit, yaitu 10-20 orang. Tapi kalau misal yang reading dan writing, itu kelasnya agak pasif, jadi kalian banyak dengerin dan gak terlalu banyak ngomong. Nah itu bisa 20-50 orang. Jadi kalau udah memenuhi kuota, kalian gak bisa daftar ya. Jadi kalian harus sign up dulu. Kalian bisa sign up di kolom komentar di sini, waiting list. Nanti aku bakalan email ke kalian nanti kalau udah open. Jadi cepet-cepetan sebelum ketutup, karena ini batch yang pertama kalinya aku buka kursus buat kalian, karena kalian banyak yang minta. Terus aku kayak pengen coba juga, ini pengalaman baru buat aku. Jadi jangan lupa untuk daftar, karena kalau misal kalian gak daftar nih ya, kalian ketinggalan batch 1. Jadi ini 1 batch itu 3 bulan guys. Kalian harus nunggu 3 bulan lagi, karena aku cuma 1 gitu. Aku tidak mungkin membelah kan jadi 2 gitu untuk buka batch selanjutnya dalam waktu dekat gitu kan. Jadi batch 1 bakalan 3 bulan, dan batch 2 kalau aku jadi buka itu bakalan 3 bulan lagi. Jadi jangan kalian tunggu-tunggu waktu lebih lama. Kalian harus segera daftar, oke? BTW aku gak maksa ya, ini depends dari kalian sendiri, willing dari kalian sendiri, dan kondisi keuangan kalian. Jadi gak usah kalian paksain. Kalau kalian misal belum punya uangnya, kalian bisa belajar dari YouTube, karena banyak banget konten gratis di YouTube yang bisa kalian pelajari. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!